Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Asmara, MPM 1740302058 dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan sumber kutipan daftar pusaka. Di sini kita akan membahas cara membuat daftar pusaka dari berbagai sumber disertai contoh. Berbagai sumber tersebut adalah buku, internet, dan lain-lain. Tetapi sebelumnya, mari kita kenali lebih dulu apa itu daftar pusaka dan apa saja fungsi dalam suatu karya tulis. Pertama-tama di sini, materi yang akan kita bahas adalah pengertian, tujuan dan manfaat, aturan umum dalam penulisan daftar pusaka. Langsung saja. Pengertian. Daftar pusaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pusaka ini juga digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Istilah ini dirangkum dalam definisi daftar pusaka dari Wikipedia. Tujuan dan manfaat. Tujuan utama dari daftar pusaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran rasional seorang penulisnya saja, tetapi juga mendapat rujukan dari berbagai pemikiran orang-orang lain. Yang kedua, adapun manfaat yaitu untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang terkait dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah itu. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian, atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Jadi, pembaca bisa terbantu jika ingin mencari tahu lebih dalam atau lebih lanjut tentang topik atau permasalahan tertentu pada buku tersebut. Selanjutnya, daftar pusaka juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui di kota mana penerbit buku dilakukan dan tentunya pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Info ini dimanfaatkan untuk melihat referensi atau keakuratan isi buku. Bila isi buku yang sama telah diterbitkan beberapa kali dan buku dikutip merupakan buku terbitan teranyar gitu. Sebenarnya daftar pusaka juga bisa jadi pertimbangan pembaca dan dalam mempercayai isi atau pembahasan dalam buku tersebut. Mengapa? Semakin banyak isi dari daftar pusakanya dan bila diisi dengan rujukan-rujukan yang berkaitan erat satu sama lain, maka buku tersebut bisa jadi dipercaya sebagai tulisan atau karya ilmiah yang bagus gitu. Lanjut aja, aturan umum dalam penulisan daftar pusaka. Jika menulis suatu daftar pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penulisan harus berdasarkan aturan yang sudah diterapkan dan diberlakukan secara umum. Inilah mengapa ada sebuah panduan penulisan daftar pusaka. Yang pertama yaitu penulisan nama yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Soal tata cara dalam penulisan, kita harus membaliknya. Lalu antara nama pertama dan nama yang kedua, kita harus memberi tanda koma. Contohnya saja, nama dari penulis buku yang ingin kita masukkan adalah Mikhail Bukhani. Jadi, kita menulisnya dengan susunan berikut. Bukhani, Mikhail. Yang nama aslinya Mikhail Bukhani, kita balik menjadi Bukhani, Mikhail. Itu salah satu tata cara yang pertama. Selanjutnya, jika dalam satu karya tulis terdapat 2 penulis, maka cara penulisannya adalah yang dibalik hanyalah nama si penulis yang pertama saja. Antara nama penulis yang pertama dan yang kedua disisipkan kata dan. Jika dari penulisnya ada 3 orang atau bahkan lebih, cukup menulis nama pengarang yang pertama. Jika namanya terdiri dari 2 kata atau lebih, penulisan tetap dibalik, kemudian ditambah kata DKK dan kawan-kawan setelah nama pengarang pertama. Jadi nggak semua penulis pengarangnya disebut, cukup 1. Itu pun kalau penulisnya ada 3 atau lebih. Tapi kalau 2 ditulis 2-2. Contohnya misalkan satu buku ditulis 4 orang nih, yaitu Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, dan Michael Foucault. Jadinya ditulis seperti Freud Sigmund DKK. Jadi yang ditulis pengarang pertama Sigmund Freud, kita balik jadi Freud Sigmund DKK dan kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya penulisan tanpa predikat. Ketika menulis daftar pusaka, kita tidak perlu mencantumkan predikat berupa gelar apapun. Apa saja gelar tersebut, contohnya gelar kebangsawan, gelar akademis, atau gelar keagamaan. Jadi misalnya nama si penulis nih adalah Dr. Kalina Supeli, MSc, maka tulisan dalam daftar isi hanyalah Supeli Karlina.
dari Carlina Supelli menjadi Supelli Carlina. Begitu saja tanpa predikat. Predikat dokter MSc-nya nggak dipakai. Selanjutnya urutan penulisan daftar pusaka. Ini yang paling penting. Urusan penulisan diteruskan ke kanan dari sisi penulis. Nama penulisnya harus dibalik dan diakhiri dengan tanda titik. Barulah kemudian tahun terbitnya. Namun jika tidak ada tahun terbit juga nggak apa-apa. Bisa ditulis tanpa tahun terbit. Setelah itu jadi judul buku yang digunakan ditulis dengan huruf miring atau italik. Terakhir tulis nama kota atau tempat di mana karya diterbitkan dan akhiri dengan tanda titik 2. Lalu sambung dengan nama penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya ini bukunya berjudul Statis dan Anarsi yang ditulis oleh Mikhail Bukani dan diterbitkan di PT Gramedia pada tahun 2017. Jadi nanti pas di daftar isi tulisannya menjadi Bukani Mikhail, yang jadi Mikhail Bukhail menjadi Bukani Mikhail 2017. Judulnya Statis dan Anarsi, ditulis miring, Jakarta, PT Gramedia. Mungkin seperti itu. Selanjutnya urutan isi berdasarkan abjad. Dalam penulisan daftar pusaka, Anda harus mengurutkan semuanya berdasarkan urutan abjad, mulai dari huruf A, B, C, dan Z hingga Z maksudnya. Coba disesuaikan dengan huruf di awalan nama-nama penulisnya. Kita sudah membahas tentang pengertian daftar pusaka sampai ke aturan umum penulisan daftar pusaka. Tiba saatnya kita membahas pembahasan inti penulisan sumber kutipan daftar pusaka, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Di sini kita akan membahas tentang pengantar, cara penulisan sumber kutipan, dan cara penulisan daftar pusaka. Kita langsung saja. Tahu nggak sih apa itu sumber kutipan dan daftar pusaka? Tadi kita sudah singgung sedikit tentang daftar pusaka. Definisi sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dan teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Sedangkan daftar isi sendiri adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci yang disusun secara alfabetis. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pusaka yang pertama adalah agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah kita. Oleh karena itu, kita harus mencantumkan sumber kutipan kita secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kutipan. Paling dekat dengan kalimat kutipan lah pokoknya. Dan penulisan sumbernya secara lengkap pada daftar pusaka. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita sedang menghindari diri dari masalah di kemudian hari terkait dengan pengambilan hak cipta karya tulis seseorang tanpa izin. Yang kedua itu menghargai penulis sebelumnya. Ketika kita menulis secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya kita sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, atau analisis dari orang lain. Jadi kita secara tidak langsung menghargai hasil pemikiran orang tersebut. Yang ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Di sini salah satu manfaat dari menulis daftar pusaka sumber kutipan secara lengkap adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Tadi saya sudah singgung sedikit. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang kita kutip gitu. Dengan demikian pembaca dapat menelusuri info dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pusaka yang kita masukkan tadi. Oke, kita langsung saja ke penghantar. Dalam penulisan karya ilmiah, artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada beberapa model atau gaya style penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pusaka yang dapat dipilih dan dianut. Antara lain adalah Tirabel style, Harvard style, Concord style, American Psychological Association atau APA style, Chicago style, atau kombinasi dari berbagai style. Masing-masing style penelitian sumber kutipan, penulisan sumber kutipan maksudnya, tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapi secara konsisten. Di sini saya tidak akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing style.
Beberapa perguruan tinggi dan penerbit jurnal ilmiah di Indonesia memilih dan menganut style kombinasi, misalnya Turabin Harva Style, Harva Apa Style, Harva Comfort Style, Turabian Comfort Style, atau style kombinasi lainnya. Selanjutnya aturan Harva Apa Style, ini kombinasi ya. Aturan penulisan sumber kutipan. Pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh menghamburkan bagian yang dikutip. Yang ketiga, nama penulis atau sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan. Dilanjut dengan isi teks kutipan. Pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik 2. Yang keempat, jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan kata dan. Tidak menggunakan simbol dan yang sering kita lihat di keyboard, serta tidak menggunakan kata penghubung and. Kata penghubung ini and ini ada dalam bahasa Inggris, walaupun literatur berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris, baru kita bisa menggunakan penghubung kata and gitu. Selanjutnya yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti dengan edal. Kemudian tahun dan halaman kutipan. Di sini catatannya edal dalam bahasa Latin adalah singkatan dari et elia atau et eli. Dalam bahasa Inggris berarti and others. Dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan gitu. Yang keenam, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemah, buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemah. Diikuti tahun penerbitan literatur asli, bukan tahun penerbitan hasil terjemahan. Catatan di sini, nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka saja. Yang ketujuh, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Selanjutnya, aturan penulisan daftar pustaka. Tadi aturan penulisan sumber kutipan, sekarang daftar pustaka ya. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan kutipan dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan dengan alfabetis tanpa nomor. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh 1 orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti dengan singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, itu bisa 3, 4, atau 5, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D. Dilanjut dengan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah disingkat, dilanjut dengan nama belakang. Di sini untuk penulisan kedua dan seterusnya penulisan nama depan atau tengah singkatan dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan edal atau and others tadi atau dan kawan-kawan sebagai pengganti nama penulis kedua atau seterusnya. Berbeda dengan penulisan sumber kutipan gitu. Seperti dijelaskan pada aturan 21 huruf E tadi, kita bisa menggunakan kata edal, and others atau dan kawan-kawan. Tapi di sini tidak boleh. Selanjutnya kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulisan terakhir menggunakan kata dan. Tidak menggunakan simbol yang saya bilang tadi yang ada di keyboard yang sering kita pakai, serta tidak menggunakan kata penghubung and. Walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris, baru kita bisa menggunakan kata penghubung and. Terakhir, cara penulisan seperti daftar pustaka berbeda-beda, tergantung dari jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Baik, di sini saya sedikit memberi tutorial cara membuat referensi atau daftar pustaka menggunakan tempat di Naskah.com. Baik, langsung saja kita masuk ke desktop. Setelah itu pilih reference, terus klik
4. Setelah itu pilih insert citation, klik add new scroll, pilih jurnal artikel, edit, masukkan nama yang ingin kita jurnal apa yang kita referensi, contohnya ini. Klik add. Oke. Setelah itu nama judul, jurnal name, tahun, halaman. Baik, ini
inilah hasil tampilan dari hasil tersebut. Cukup sekian dari video saya tentang tutorial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cara penulisan sumber kutipan. Kita masuk ke sini. Ini yang pertama, sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Contohnya, satu sumber kutipan dengan satu penulis. Ini satu sumber kutipan dengan satu penulis ya. Di sini nama penulis Asyik 2006 menyatakan bahwa bla bla bla. Jika disertai dengan halaman menjadi Asyik 2006 halaman 289 menyatakan bahwa bla 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 bla. Yang terakhir, menurut Asyik 2006 halaman 28 bla 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 bla. Jadi cara penulisannya tuh ada 3 macam gitu. Yang kedua, satu sumber kutipan dengan 2 penulis. Ini dengan menggunakan 2 orang penulis ya, atau pengarang. Cooper dan Slender 2003 halaman 24 bla 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 bla. Contoh yang ketiga, satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis. Ini bisa 3, 4 atau 5. Jadi cara penulisannya John Edel atau and others dan kawan-kawan 2009 halaman 32. Tadi kalau 2 orang kita bisa tulis nama pengarangnya 22. Tapi kalau dia lebih dari 2, 3, 4 atau 5, kita cukup menulis nama pengarang yang pertama. Dilanjut dengan Edel. Selanjutnya, sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. Contoh yang pertama, satu sumber kutipan dengan satu penulis. Bla 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 bla, Asyik 2006. Jika disertai dengan halaman menjadi bla bla bla, Asyik 2006, titik 2, halaman 289. Sedangkan contoh yang kedua, satu sumber kutipan dengan 2 penulis, itu hampir sama, cuman nama penulisnya ditulis 2 karena ada 2 pengarang. Jadi bla 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 bla, Cooper dan Slender 2003 halaman 24. Yang ketiga, contoh yang ketiga, satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis, bisa 3, 4, 5 tadi. Jadi bla 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 bla, Juan, Edel, and others atau dan kawan-kawan 2009 halaman 32. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, 2 sumber kutipan dengan penulisan yang sama. John 2006 2007. Jika tahun publikasinya sama, jadi Sumiana 2007A 2007B. Itu jika tahun publikasinya sama. Selanjutnya, sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulisan yang berbeda-beda. Jadi contohnya seperti Yemarx 1997, Abodi dan Kasni 2000, Juan Nedal 2000. Kurang lebih seperti itu cara penulisannya. Selanjutnya yang kelima, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya Badan Pusat Statistik 2006, atau Ikatan Akuntan Indonesia 2011, atau Financial Accounting Standard Board 1984. Ini jika tidak menyebutkan nama penulis, tapi menyebutkan lembaga atau badan tertentu. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Selanjutnya yang keenam, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan atau perundang-undangan. Contohnya di sini Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2012 bla 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 bla, atau Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 bla 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 bla, dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu contohnya. Yang terakhir, kutipan berasal dari sumber kedua. Jadi di sini contohnya Scott 2000 dalam Asyik 2009 halaman 23 bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu. Catatannya, daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang merupakan sumber kedua. Kita masuk ke cara penulisan daftar pustaka. Sedangkan tadi cara penulisan sumber kutipan, sekarang daftar pustaka. Yang pertama itu buku teks. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun penerbitan, judul buku dicetak miring atau italic,
edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan yang sebelumnya sempat saya singgung tadi. Contohnya di sini Mernate dan FF Al-Thani 2008, Corporate Risk Management 2N, John Welly and Sons Ltd, England. England ini kota penerbitnya. Jadi judul bukunya itu Corporate Risk Management. Kita bisa lihat judul bukunya itu jika ada tulisan yang miring, itu judul buku. Kurang lebih seperti itu contohnya. Selanjutnya yang kedua itu artikel dalam jurnal. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun penerbitan, judul artikel, nomor jurnal, dicetak miring atau italik, volume dan nomor jurnal. Nomor jurnal dalam tanda kurung ya. Nomor halaman artikel dan dalam jurnal. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan yang sempat saya singgung tadi. Contohnya di sini Ridwan A 2010, Etika dan Perilaku Konstruktif dalam Praktik Manajemen Laba. Judul bukunya Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. 14 2 halaman 121 sampai 141. Kurang lebih contohnya seperti itu dalam artikel dalam jurnal maksud saya. Selanjutnya skripsi atau tesis atau disertasi. Aturan penulisan ini kurang lebih hampir sama ya sama yang sebelum-sebelumnya. Nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun, judul skripsi atau tesis atau disertasi tergantung kalian mengerjakan apa. Skripsi atau tesis disertasi dicetak miring ya. Nama program studi atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Contohnya di sini kita ambil Natsir M 2008, studi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi inflasi periode 1992 sampai 2007 1. Disertai program pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kita sudah sampai di akhir. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.